Sebelumnya Panatua Zaesin ngucapin banyak beribu-ribu terima kasih buat kalian yang sudah hadir di channel YouTube Panatua Zaesin. Kita lanjut lagi di perjalanan Xiaoyan di alur spoiler cerita Battle Through the Heavens Season 6 versi novel, masih menyelamatkan Abah Yaolao. Pertempuran melalui surga, bab 1220, pertempuran besar. Suara terseret pelan muncul di lembah pegunungan yang sunyi. Semburan hitam mengalir menuruni lereng. Kecepatan alirannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, itu sudah mendekati sekitar aula besar yang berada di dalam lembah gunung. Orang samar-samar bisa beberapa melihat sosok hitam duduk di beberapa pilar batu di sekitar aula hitam besar. Sosok-sosok ini bertahan di dalam kabut hitam. Aura gelap menyebar saat menelan dan menyembul. Saat semburan dengan cepat mendekat, sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan seruan yang mengejutkan. Kabut hitam beriak dan menampakkan wajah yang agak pucat. Dia mengerutkan kening dan melihat benda hitam gelap yang menyebar seperti udara hitam di jarak jauh. Dia awalnya terkejut sebelum kengerian melonjak ke matanya. Dia buru-buru berdiri dan berteriak tegas, "Hati-hati. Itu semut setan yang menelan batu. Bagaimana hal ini bisa masuk ke sini?" Jeritan keras yang tiba-tiba terdengar langsung membelah kesunyian lembah. Lebih dari gambaran kabut hitam buru-buru bangkit. Ekspresi mereka tercengang saat mereka melihat gelombang semut hitam yang melonjak dengan cepat. Bunyikan peringatan. Sosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, gelombang sonik yang tajam dipancarkan dari mulut. Setelah itu, dengan cepat dikirim ke aula besar yang tampak seperti binatang prasejarah raksasa. Swosh swosh swosh. Peringatan ini baru saja dikeluarkan ketika sejumlah besar sosok hitam terus-menerus keluar dari aula besar. Ekspresi mereka berubah ketika melihat gelombang semut yang datang dari segala arah. Semuanya, kita akan menyerang bersama dan melenyapkan semua ini. Jangan mengganggu para tetua terhormat lainnya. Seseorang berpakaian hitam, yang tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi, mengerutkan kening dan melihat gelombang semut di bawah. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam. "Dimengerti, pelindung Liu." 100 sosok hitam yang berkumpul di bawah menanggapi penggunaan setelah mendengar ini. Segera, banyak kabut hitam aneh keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, dengan cepat menyebar menuju pasang semut. Cici, kabut putih muncul dari tubuh banyak semut setan yang menelan batu ketika mereka melakukan kontak. Segera, itu dengan cepat diserang oleh kabut hitam. Namun, jumlah pasang semut benar-benar terlalu menakutkan. Meski kabut hitam pekat, masih sulit menghalangi momentum penyerangan semut. Kerutan orang berpakaian hitam di langit, yang disebut pelindung Liu, menjadi semakin erat. Lembah ini memiliki penghalang spasial yang ditempatkan oleh para sesepuh yang terhormat. Bagaimana hal-hal ini bisa masuk? Apa yang terjadi? Mengapa ada aktivitas yang begitu hebat? Sementara pelindung Liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam menarik keluar dari dalam aula besar. Mereka baru saja mengajukan pertanyaan ketika mereka melihat semut setan menelan batu melonjak dari segala arah. Ekspresi mereka segera berubah. Semut iblis menelan batu. Bagaimana mereka bisa masuk? Seorang pria berkulit gelap dan tampak serius mengerutkan kening. Matanya tiba-tiba menyapu lembah ini dan kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menangis dengan suara yang dalam, "Ada yang salah, semuanya menjadi." Bang! Dia belum selesai berbicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, nyala api yang kejam membentuk cetakan tangan tak terlihat yang dengan paksa menghancurkannya menjadi sekelompok daging. Serangan musuh, serangan musuh. Dalam sekejap, seseorang berubah menjadi tumpukan daging buram. Pasangan pelindung Hall of Souls pulih hanya beberapa saat kemudian dari perubahan mendadak seperti itu. Ekspresi keterkejutan segera muncul di wajah mereka. Jeritan tajam menggema di lembah. Cici, sebuah pekikan baru saja terdengar ketika aura pedang tajam tiba-tiba meluncur turun dari langit. Setelah itu, mereka menembak melalui dua pelindung Hall of Souls dengan kecepatan seperti kilat dan menimbulkan hal yang sangat tajam. Aura pedang juga diselimuti beberapa pilar batu di luar aula besar. Bang! Aura pedang tajam baru saja jatuh saat ruang menjadi sedikit terdistorsi. Segera, beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari Hall of Souls. Setelah itu, aura yang luas dan kuat meletus tanpa ditahan pada saat ini. Bang! 4 ahli Douzun muncul pada saat yang bersamaan. Aura itu secara langsung menyebabkan pasir dan batu beterbangan di lembah.
Tekanan kuat menyebar dari langit dan menyebabkan ekspresi beberapa ahli dari aula jiwa berubah secara drastis. Haha, kamu bajingan dari Hall of Souls. Inilah saatnya Anda melunasi hutang Anda hari ini. Suara tawa keras terdengar di langit. Segera, tampilkan angin kencang dan kencang dari langit. Setelah itu, dengan pukulan keras menghantam lebih dari cakrawala ahli dari aula jiwa ke dalam tanah. Kekuatan yang menakutkan telah menghancurkan semuanya pada saat itu sampai mereka menyebar ke arah angin. Petik 2. Haha, serang. Beberapa gambar yang terkurung di langit. Mereka seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Bahkan para pelindungnya, yang biasanya bertindak tinggi dan perkasa, hanya bisa segera mundur karena terkejut menghadapi serigala dan harimau seperti kelompok yang ganas ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang cukup berani untuk mengambil inisiatif dalam menyerang Hall of Souls mereka. Kamu berani membuat masalah di Hall of Souls-ku. Apakah kamu mencari kematian? Pekikan terus-menerus yang melanda atas lembah akhirnya menarik perhatian para sesepuh terhormat di dalam aula. Segera, terdengar marah terdengar. Segera setelah itu, sosok 5, yang ditutupi aura pembunuhan, ditarik keluar dari aula besar. Mata mereka menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti di Xiaoyan. Xiaoyan, kamu belum mati. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat kepalanya saat mendengar suara yang familiar ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangan dan dia meraih seorang ahli dari aula jiwa sebelum membakarnya menjadi ketiadaan. Setelah itu, dia tertawa kecil, setan tua Mugu, tidak menangkap kamu juga ada di sini. Kamu datang untuk Yao Chen. Kan, harus dikatakan bahwa keberanian kelompok Anda benar-benar tidak terbatas. Anda benar-benar berani merebut seseorang dari Hall of Souls saya. Ini adalah pertama kalinya saya yang dulu bertemu dengan hal seperti itu setelah menjadi penatua yang terhormat. Seseorang berpakaian hitam mengangkat dupeng di atas kepalanya dan berbicara dengan suara gelap. Dari penampilannya, dia adalah Mugu tua. Selcek, tidak disangka ada orang yang akrab. Feng Zunze, kau benar-benar belum menyerah. Dozun yang berpakaian hitam tiba-tiba tertawa dengan sikap gelap dan dingin di samping Old Mugu. Feng Zunze tertawa kecil setelah mendengar ini. Dia melirik ke arah anti pasang yang sudah melonjak ke aula besar sebelum beralih ke Xiaoyan dan berkata, masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menghentikan mereka. Iya, Xiaoyan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia memutar ke aula besar. Kamu benar-benar berani menyerang secara acak di Hall of Souls-ku. Kamu mencari kematian. 5 Dozun dari Hall of Souls di langit segera berteriak dengan dingin saat melihat ini. Seorang Dozun langsung melemparkan kabut hitam yang luas dan kuat. Kabut ini seperti ular hitam yang melesat di langit dan meluncur menuju Xiaoyan. Pergilah. Sosok Feng Zunze muncul di samping Xiaoyan. Dia menggenggam tangannya dan angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, dengan paksa menghancurkan kabut hitam yang megah. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Hari ini, sedikit dari kami akan melihat apakah grup Anda memiliki kualifikasi ini. Pasangan Dozuns tertawa dengan marah. Setelah itu, mereka melakukan konstruksi turun dengan cepat. Salah kecuali dipisahkan dari yang lain dan dia melontarkan dengan Feng Zunze sambil membawa aura pembunuhan yang tajam ke seluruh tubuhnya. Kedua pihak segera meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api. Tubuh Xiaoyan tergerak saat melihat ini. Setelah itu, dia mendorong ke udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat menuju ke aula besar. Tepat ketika hendak memasuki pintu besar, ruang di depan mereka bergoyang dan seorang lelaki tua berkulit ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi apapun. Kamu adalah Xiaoyan. Apakah Anda masih ingat diri yang mulia ini? Orang tua berpakaian ungu itu memandang Xiaoyan tanpa ekspresi dan bertanya. Xiaoyan membukakan matanya. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari pihak lain. Kamu adalah bajingan tua yang telah dihancurkan oleh kekuatan spiritual 2 kali. Xiaoyan tersenyum saat dia akhirnya ingat. Ketika kekuatan spiritualnya 2 kali tiba di aula jiwa setelah menerobos kelasnya, dia ditemukan oleh orang tua ini dan diusir dari aula oleh yang terakhir. Aku yang dulu telah meremehkanmu. Dalam beberapa tahun Anda telah benar-benar berlatih sampai bintang Dozong tingkat 9, sayangnya. Namun, Anda telah datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Sudah ditakdirkan bahwa Anda akan dikuburkan selamanya di sini. Ekspresi pria tua berpakaian ungu berubah menjadi gelap dan dingin.
Suaranya baru saja terdengar saat lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Langkah kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan api ungu coklat melonjak dari telapak tangan. Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba pecah tanpa ditahan pada saat ini. Bang! Xiaoyan tidak langsung mundur kali ini. Angin palem tajam yang disertai oleh api jantung 3000 teratai ungu coklat dengan kejam dimulai dengan telapak tangan dari Dou Zun yang berpakaian ungu. Angin yang menakutkan menyapu saat keduanya dipanggil. Itu mengguncang beberapa penjaga Hall of Souls di sekitarnya sampai mereka berubah menjadi ketiadaan. Pilar batu besar itu juga memiliki banyak garis retak di atasnya. Dentang gemerincing. Meskipun Xiaoyan telah mengedarkan Douqi di dalam tubuhnya secara maksimal dan dia bahkan memiliki 3000 Lotus Heart Flame, dia masih membutuhkan 10 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Alisnya rajutan. Seorang elit Dou Zun memang kuat. Dibandingkan dengan menyarankan Xiaoyan, ekspresi Dou Zun yang berpakaian ungu sangat jelek. Ada sedikit kejutan di matanya. Ketika kekuatan spiritual Xiaoyan diam-diam menuduh ke aula jiwa untuk pertama kalinya saat itu, semua yang perlu dilakukan Dou Zun ini adalah mempengaruhi dan kekuatan spiritualnya telah menyebar. Untuk kedua kalinya, dia perlu mengungkapkan dirinya dan menyerang untuk menghancurkan kekuatan spiritual itu. Namun, untuk ketiga kalinya, Xiaoyan benar-benar bisa mengandalkan kekuatan Dou Zong miliknya sendiri untuk melawan telapak tangan tanpa terluka. Lonjakan seperti transformasi ini menyebabkan rasa dingin yang samar melonjak tanpa sadar di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Niat membunuh melonjak di mata Dou Zun yang berpakaian ungu saat dia menghirup udara dalam-dalam. Xiaoyan dapat menerima satu serangan darinya tetapi dia tidak percaya bahwa yang pertama benar-benar dapat melarikan diri dari tangannya. Pikiran ini melintas di jantung Dou Zun yang berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Setelah itu, dia berubah menjadi petir yang sekali lagi ditarik menuju Xiaoyan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Itu mendarat di depan Xiaoyan dan memblokir serangan Dou Zun yang berpakaian ungu ini. Lawanmu bukan aku. Itu dia. Xiaoyan menghadap Dou Zun yang berpakaian ungu dan tersenyum. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia langsung mengambil kesempatan untuk menyatakan kebahagiaan dalam aula besar. Dou Zun yang berpakaian ungu ingin memblokirnya tetapi boneka setan langit di depannya menyebabkan dia takut diganggu. Segera, dia berteriak dengan marah. Pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu. Saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Bersambung.